ngobrol sama ke pihak PH ya yang bisa aku lakukan sama keluarga ya kesini dulu gitu ya. Pertama ya langkah yang pertama ke LPSK ini minta perlindungan ini loh gitu. Ya jadi pasti kalau udah kesini ya pasti udah ada dong pembicaraan gitu. Buat nanti dia dipindahkan ke sini. Itu mungkin sebagai bukti cinta juga nggak sih, mungkin sampai berjuang Pasti kan udah dibalingin ya, ini bukan soal percintaan lagi, bangsa ini udah bangsa. Siapa tahu dengan adanya kejadian Bang Amar, ada kan nggak Bang Amar doang, korbannya masih banyak Amar lainnya loh gitu. Siapa tahu jadi bisa membongkar sisi. Beliau ini sekarang sebagai duta selamatkan anak Indonesia. Iya, sebagai sisi di rutan itu bagaimana ya kan, siapa tahu dengan ada kejadian Bang Amar jadi presiden ini bisa membenahi lah ya satu persatu sistem yang salah di dalam pihak lapas atau rutan gitu kan. Jadi tujuannya sebenarnya itu nggak ada. Tapi cinta juga kan? Lu tuh jangan bikin jadi wartawan ya, jangan ngajar gue lagi gitu. Cintanya berapa persen? Udah bukan urusan cinta tapi urusan bagaimana ini udah sesuatu harus dibenahi momentum lah ya. Amar Joni ya momentum Amar Joni ini sebagai baik jangan ada Amar Joni lainnya. Ya. artinya barang-barang Bang Amar masih dititipkan sama Masih sebagian di aku, sebagian di Adit karena nggak muat. Apa aja mungkin yang Amar? sejak kapan? Oh jadi pindah udah lumayan lama sih, berapa bulan yang lalu lah. ratingnya naik. Nih Adit tadi dulu kan paling mengenal kamu luar dalam. Kalau kamu lihat di layar, kamu ngobrol di ruang sidang. Nah, apa yang kamu baca dalam? Sehancur apa Bang ini? Serusak apa? Bang Amar. iya saya nggak mau lihat pasti kan. Saya tahu Bang Amar itu orang yang kuat. Saya tahu Bang Amar itu orang yang benar-benar mentalnya sangat kuat. Dan saya tahu ketika dia saya belum pernah ngelihat dia down. Saya belum pernah ngelihat dia itu jatuh. Saya belum pernah ngelihat dia tuh kayak sedihnya seperti apa. Kecuali dua hal. Pertama pas bapak saya meninggal. Kedua pas masalah ini terjadi. Jadi yang saya harapkan adalah saya tahu dia kuat, tapi sekuat-kuatnya manusia pasti akan jatuh juga. Jadi itulah yang saya harus katakan ya. Mudah-mudahan saya berdoa terus kalau Bang Amar itu memang harus cepat-cepat dibawa ke Jakarta. Saya tahu mentalnya seperti apa di sana. Saya nggak bisa ngebayangin ngomong sama tembok yang tadi Mbak bilang itu kan, kayak kena matahari, sinar matahari aja kan kagak gitu kan. Jadi saya takutnya abang saya kenapa-napa sih gitu. Oke, Dok, sudah. terkait perkembangan mengenai Amar komunikasi ke anak seperti apa? Di Adit tadi dong, kan saya udah bilang kalau saya bukan ranahnya saya untuk ngomongin anak. Kalau ini masih ada omnya yang berhak untuk anak udah dikomunikasiin belum sama omnya udah. Perkembangannya seperti apa? Udah. Udah kan gini ya, maksudnya kan untuk komunikasi saja Kita nggak bisa. kita aja nggak bisa. Bang Amar ke saya pribadi aja nggak bisa. Jadi memang paling kita kasih kayak video-video air dan amalan gitu loh. Dan memang tidak boleh disebar. Cuman memang itu untuk Bang Amar aja, untuk penyemangatnya Bang Amar seperti itu. Jadi kan untuk komunikasi secara tatap muka itu belum bisa juga kita. Belum bisa, kita juga belum bisa. Cuman dikasih waktu pas setelah persidangan kan, kalian lihat sendiri. Setelah itu kita nggak pernah komunikasi sama sekali. Tapi dari mungkin dari ibunya Aib sama Amala sendiri, berarti komunikasi untuk kooperatif sendiri sekarang lewat Adit. Oh iya. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Maksudnya kan untuk nanya-nanya kabar segala macam dan hal-hal yang lain kan memang pasti melalui aku lah. Tapi kalau Bang Amar sendiri nggak bisa ngabarin gitu. Jadi kalau kemarin Bang Amar minta apa? Suaranya Minta foto, video, suara, udah. Kita jadi, minta, udah dibuatin juga. udah dibuatin juga. Tapi kan nggak untuk boleh. disebarluaskan gitu pihak dari sana. Sananya juga baik kan? Dengan Baik, alhamdulillah baik lah, nggak ada apa-apa. Jadi sekarang nanya kabar suaminya. Jawab aja kenapa dibilang sering Ya, gue gimana ya, Mas? masalah lagi nih ke gue di mukanya. Kalau untuk menanyakan kabar tidak ya. Maksudnya kan Untuk bukan berarti sebatas anak-anak loh, iya Mas. lah. Maksudnya Kan dia kayak juga udah- jangan dipelintir nih nanti. Iya. Enggak lah. Maksudnya kan kita juga menghargai juga. Kayak Ibel pun sudah memiliki suami kan. Jadi kita saling menghargai aja. Saya komunikasi sama Kak Ibel juga sebatas air dan amala itu aja gitu loh. Kayak gitu. Oke. Saya tambahkan Siapa sih sama anak? Apa? Bang Amar sendiri.
Ya bisa nemuin dia nih. ya bisa dilihat dari kemarin sidang terakhir kan Bang Amar di sidang itu ya. kan Bang Amar Sidang minta yang kemarin minta itu, yang video. kemarin terakhir saya udah hubungin Adit, kan saya bilang kan bukan ranah saya untuk saya menghubungi langsung, masih ada omnya ya, saya hubungin omnya lah, Adit tolong mintain video ya buat abang lo, udah gitu doang sebatas Iya. itu aja. Dan Jadi Bang alhamdulillah Amar Adit ya. langsung ngirimin ya, tapi nggak boleh dipublikasikan. Ya, pasti rindu banget lah. Iya. Makanya kan dia pengen lihat kan. Iya, gitu. Gitu. Kita kirim ke PH karena kan cuma PH doang yang bisa berhubungan dengan Bang Amar gitu. Iya, betul. Di hari-hari biasa sebelum sidang itu cuma PH. Iya. Kita nggak bisa gitu. Jadi kita videonya Adit kirim ke saya kirim ke PH gitu. Yang paling dirindu sendiri apa sih? Mungkin Bang, dari Amar Kan benar-benar anak yang paling jadi- Amar rindu banget gitu. Anak kah atau apa? Ya anak Ya lah pasti anak lah gitu Anak loh, pasti. anak lah dia buat penguat juga lah pastilah salah Iya. satunya. Biar gimana kan Bang Amar dedinya tetap lah, Iya. mau gimana dia tetap dedinya, nggak ada mantan anak tuh nggak ada. Ya, mantan ayah juga nggak ada. Sampai ada kekhawatiran dilupakan sama anaknya. Ya itu kekhawatiran Bang Amar saat Ya, Om. persidangan wajar lah Ya. seorang ayah punya kekhawatiran nggak bisa berhubungan, ya itu sangat-sangat wajar menurut aku gitu. Dok, tapi kan mungkin akan jalin hubungan dengan Bang Ahmad sendiri untuk sekarang kan mungkin gak mudah untuk dokter sebagai kekasihnya Bang Ahmad sekarang kan mungkin seperti apa sih dok, kayak mau dibawa kemana untuk jenjang lebih Oh, nikah lah kedepannya nanti. gitu, dok, nantinya bukan kayak Insya misalnya Allah. cintaku mau dibawa kemana gitu dok. Kan udah dibilang Siram, selesai dulu di bensin. persidangan, Amin. selesai Januari. dulu persidangan ini Januari. selesai. Udah denger Januari kan? Oh enggak ya. Selesai dulu persidangan. Terus nggak tahu loh emang nih Adit nih sengaja abis ini dia keluar negeri lagi kan, gue Kayaknya udah nyetak dikejar-kejar undangan ya? kan. Insya Allah doain aja teman-teman. Iya pokoknya intinya sekarang fokusnya bukan ke situ dulu, Iya, iya, fokusnya ke persidangan dulu sampai selesai. Mudah-mudahan besok mukjizat, kita nggak tahu loh, eksepsi hakim diterima Amin. ya kan, Iya, amin. selesai tinggal ngurus pembebasan dia doang Januari PB kan selesai kan, baru kita omongin selanjutnya mau kemana gitu kan, enak kan. Kalau Wih, sekarang iya. udah ngayal mau kesana taunya sidangnya belum selesai, ngapain juga gitu. Fokus aja dulu ke persidangan ini, dengan adanya Pak Nyoman alhamdulillah bisa dibantu ke LPSK gitu kan. Aku udah ngirim surat secara pribadi tanda tangan Adit, nggak direspon-respon, tapi dengan adanya Pak Nyoman langsung direspon alhamdulillah. Dok, tapi kan gak mudah gitu untuk mencintai seorang Ahmad Joni. Seperti apa sih dok dari kamu sendiri? Mencintai Mas Joni. Mencintai itu adalah kesederhanaan guys. Mencintai itu adalah kesederhanaan. Tanya ada aja. Jadi cintanya dokter ini tuh diuji yang di masa-masa saat ini gitu loh. Mungkin Apakah ujiannya di awal ya? Iya maksudnya mudah-mudahan lah kan gue doain. Gitu. Ini dia abis ini lari ke luar negeri lagi nih ke Seperti apa sih Ampol. dari dokter sendiri kan gak mudah, mungkin yang menjadi apa sih cinta sama Ahmad Joni itu? Jangan seperti yang saya bilang, ngelihat Bang Amar tuh bukan karena artisnya, tapi ngelihat pribadinya dia tuh sebenarnya baik, cuman salahnya aja di penyalahguna dan salah tempat lingkungannya aja menurut aku gitu. Kalau lingkungannya dia baik pasti baik kok menurut aku. Seperti apa sih dok lika-likunya sendiri mungkin dalam Ya lika-likunya inilah salah satu mungkin ujiannya yang harus aku jalanin sama Bang Amar. Bismillah, mudah-mudahan persidangan ini juga jadi lancar gitu kan. Mungkin dengan adanya aku di sini buat yang ngungkap, karena kan emang selama ini aku yang ngurus di rutan kan, jadi tahu seluk beluk rutan seperti apa, lapas seperti apa gitu. Jadi ya ini emang harus aku lakukan. Masa aku tahu dia benar terus aku diem aja, kan nggak mungkin. Yes. nantinya akan dibawa kemana sudah Ya diobrolin. udahlah pasti. Persidangan dulu, sidang selesai Fokus nih ke besok. sidang, ya. Putusan mau berapa baru kita omongin selanjutnya, kan enak kan. Gitu. Oke, tahun depan ya dok. Terima kasih. Tahun depan insya Allah. Siapa tahu besok Bang Amar bebas ya kan. Mujizat dari Allah. Ya, closing statement saya melalui di LPSK ini, kami mendukung program Bapak Presiden di dalam Asta Cita poin ke-7. Artinya apa? Artinya kami minta atensi khusus kepada Bapak Menteri IMIPAS, Bapak Agus, agar kami diundang untuk menyampaikan apa sih yang terjadi dan apa harapannya, dan melalui media kami menyampaikan permohonannya agar ya kita aja orang yang sehat suka gelisah ya Bu ya. Kalau kita sehat, kalau ada apa suka gelisah, apalagi Ahmad Joni. Kalau kita lihat historical, 1 kali pecandu, 2 kali pecandu, 3 kali pecandu. Nah, anehnya kan itu harusnya dibawa
pengobatan, untuk dilakukan penyembuhan. Gitu loh. Jadi kami mohon perhatian dari istana agar berkoordinasi dengan kami melalui Pak Menteri IMIPAS. Kita ingin juga diundang agar Amar Joni udah deh, kita minta dipindahkan. Toh dia bukan bandar berat, dia bukan teroris berat, dia juga bukan korupsi berat. Dia hanyalah manusia biasa yang terpapar, kata Bapak Komjen Suyudi. Ini bahasa bagus nih. Amar Joni ini adalah orang yang terpapar narkoba. Sehingganya orang-orang yang terpapar narkoba selayaknya harus diselamatkan. Harusnya diobati, bukannya dikucilkan ke dalam lapas yang super security. Itu justru memperburuk keadaan Amar Joni. Ya, dia itu sebenarnya dibutuhkan bukan di penjara, bukan diasingkan, tetapi dibutuhkan pengobatan. Harusnya dia dibawa di Lido. Ya, ditahan di Lido, disembuhkan Lido. Bagaimanapun juga dia punya potensi kok. Dia anak bangsa kok. Karena narkoba ini seperti rayap. Kalau rayap ini merongrong ya pondasi sebuah rumah, cepat atau lambat pondasinya akan hancur dan rumah ini akan hancur. Begitu juga Indonesia. Yang dimasukkan ke penjara berat itu adalah bandar pengedar, bukannya seperti Amar Joni. Jadi saya mohon Pak Agus, Kepala IMIPAS, undanglah kami. Apa yang kami bisa akan sampaikan ke Pak Agus, apa yang kami sampaikan ke LPSK, itu juga yang akan kami sampaikan. Ya. Oke ya, thank you.